Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 315 Perbendaharaan Sumber Daya. Obat mendalam berkualitas tinggi, obat mendalam berkualitas sedang, obat mendalam berkualitas rendah. Obat origin kualitas terbaik, obat origin kualitas tinggi, obat origin kualitas sedang, dan obat origin kualitas rendah. Obat spiritual kualitas terbaik, obat spiritual kualitas tinggi, obat spiritual kualitas sedang, dan obat spiritual kualitas rendah. Di samping sumber daya budidaya tersebut, terdapat pula berbagai jenis obat penyembuhan, tonik pemeliharaan, termasuk baju zirah khusus, dan senjata yang dibuat dengan bahan khusus. Pada saat itu juga, di sekeliling Chu Feng, semua harta karun itu tertata rapi dan Chu Feng yang sekarang tanpa diduga berada di dalam sebuah perbendaharaan harta karun yang sangat besar. Tempat apa ini? Ada begitu banyak sumber daya. Aku kaya. Aku benar-benar kaya. Mulut Chu Feng terbuka lebar karena terkejut karena dia benar-benar jatuh ke gunung emas. Wah, Chu Feng, kau sudah menjadi kaya. Ada begitu banyak obat-obatan yang sangat hebat. Tepat pada saat itu, suara Egi juga terdengar di otak Chu Feng dan suaranya disebut naga yang kuat dan harimau yang lincah. Bukan saja dia tidak tampak terluka sama sekali, sebaliknya, dia tampak lebih sehat dari sebelumnya. Egi, kamu sudah bangun. Tidak terjadi apa-apa padamu. Ini benar-benar hebat. Setelah mendengar suara Egi, Chu Feng juga sangat gembira karena dalam ingatannya, Egi menggunakan cara terlarang untuk menyelamatkannya, tetapi pada akhirnya jatuh ke hutan pegunungan karena kekurangan kekuatan. Ya, aku sebenarnya baik-baik saja, dan tidak terjadi apa-apa padaku. Ini sangat aneh. Chu Feng, bukankah kau yang menyelamatkanku? Begitu pula, Egi juga memasang wajah penuh kebingungan dan sepasang mata berkilaunya berkedip beberapa kali sambil memancarkan kebingungan. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Berdasarkan situasi saat itu, kita seharusnya sudah mati. Mengapa tidak terjadi apa-apa padamu atau padaku sekarang? Kita bahkan tiba di dalam perbendaharaan seperti ini. Benar, kemana kakak laki-lakiku Qi Feng yang pergi? Mengapa dia tidak ada di sini lagi? Chu Feng teringat akan Qi Feng yang hanya setelah mengingat kembali kejadian sebelumnya. Dia segera berdiri dan mencari kemana-mana, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak Qi Feng yang. Karena itu, Chu Feng tidak dapat menghindari sedikit kekhawatiran. Ini. Pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba menemukan bahwa ada selembar kertas di tempat ia berbaring sebelumnya. Ia mengambilnya untuk melihat, dan hanya ada beberapa baris kata-kata sederhana yang tertulis di atasnya. Namun, itu langsung membuat hati Chu Feng yang tegang menjadi tenang. Qi Feng yang sudah aman, jadi tidak perlu terus-terusan memikirkannya. Mengenai di mana tempat ini, kau akan tahu setelah kau keluar. Tapi, aku sarankan kau menjarah semua barang di sini sebelum keluar, atau kau akan menyesal. Siapa yang meninggalkan kertas ini? Chu Feng sedikit terkejut saat dia memastikan bahwa dia diselamatkan oleh seseorang. Tidak perlu dipikirkan, Chu Feng. Kalau tidak salah, seharusnya ahli misterius di lembah 100 lengkungan itu yang menyelamatkanmu. Qi Feng yang sudah dibawa pergi olehnya dan aku yakin dialah yang membawamu ke tempat ini. Egi menganalisis dengan tenang. Itu dia. Chu Feng tidak dapat memastikannya, tetapi setelah berpikir secara mendalam, di antara orang-orang yang dikenalnya, selain orang itu, benar-benar tidak ada orang lain yang dapat menyelamatkannya. Terserah. Taruh barang-barang itu di sini dulu atau kau akan mengecewakan usaha teliti orang itu, kan? Chu Feng bukanlah pria sejati dan dia hanya hidup untuk dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Jadi wajar saja, ketika daging berlemak itu sampai ke mulutnya, dia tidak akan melepaskannya. Dia berdiri dan pertama-tama berjalan menuju salah satu dinding karena di dinding itu, benda-benda yang tergantung rapat di sana semuanya adalah kosmos saks. Jika Chu Feng ingin mengumpulkan begitu banyak harta karun, karung kosmos merupakan salah satu yang tidak bisa diabaikan, dan sudah jelas, karung kosmos di sana semuanya telah dipersiapkan untuk Chu Feng. Tak lama kemudian, Chu Feng tidak bergerak sedikit pun lambat dan ia mulai mengumpulkan harta karun seperti bagaimana angin kencang menyapu awan. Dengan satu gelombang, ia mengumpulkan barang-barang yang bisa ia gunakan, dan dengan gelombang lainnya, ia mengumpulkan barang-barang yang tidak bisa ia gunakan. Pada akhirnya, ia memisahkannya ke dalam 2 tas besar dan melemparkannya ke bahunya. Meskipun hanya ada 2 tas, di dalamnya terdapat kantong kosmos yang mungil dan indah. Harta karun memenuhi setiap kantong kosmos dan dari situ, dapat dibayangkan berapa banyak barang bagus yang terkumpul di dalam 2 tas besar milik Chu Feng. Namun demikian, Chu Feng tidak mengambil semua harta karun dari perbendaharaan. Tentu saja, barang-barang yang ditinggalkannya hanyalah barang-barang yang tidak terlalu diperhatikannya, seperti barang-barang seperti obat-obatan spiritual dan manik-manik spiritual. Barang-barang itu tidak banyak membantu Chu Feng, jadi tidak apa-apa jika tidak diambil. Kali ini, cukup banyak keuntungan yang diperoleh. Dengan begitu banyak obat-obatan yang mendalam, mungkin bahkan aku bisa menembus alam yang mendalam. Chu Feng saat ini sangat gembira.
Senyum di wajah mungilnya bahkan lebih cemerlang dari matahari. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat begitu banyak obat mujarab. Chu Feng berhasil menembus 2 tingkat kultivasi dalam Essence Pool dan saat ini ia berada di alam origin tingkat 9. Ia hanya selangkah lagi dari alam mendalam, tetapi Chu Feng tahu bahwa dengan sifat beberapa petir ilahi dalam dantiannya, ia perlu membayar harga yang cukup besar untuk berhasil memasuki alam mendalam. Sebelumnya, Chu Feng berada dalam posisi yang cukup sulit karena jika dia menggunakan obat-obatan yang sangat dalam untuk masuk ke alam itu, dia benar-benar membutuhkan jumlah yang sangat besar. Namun dengan jumlah obatnya saat ini, masalah itu tampaknya telah terpecahkan. Chu Feng merasa bahwa meskipun ia tidak dapat menembus ranah mendalam setelah memurnikan semua obat-obatan mendalam, itu sama sekali tidak akan terlalu jauh. Membuat terobosan hanya masalah waktu. Mari kita lihat siapa yang menyediakan begitu banyak sumber daya untukku. Chu Feng bersiap untuk pergi setelah menjarah semuanya. Dia sudah yakin bahwa itu adalah harta karun suatu kekuatan, tetapi dia tidak tahu kekuatan mana yang memiliki sumber daya yang melimpah. Meskipun formasi roh di sana sangat kuat, dengan metode Chu Feng, cukup mudah untuk membukanya saat dia bergerak ke arah luar dari dalam. Setelah menyelinap keluar dari perbendaharaan, Chu Feng melihat 4 sosok yang dikenalnya berdiri di depannya dengan wajah penuh kepanikan. Mereka adalah 4 orang tua dan masing-masing dari mereka memiliki rambut putih keabu-abuan dengan semangat yang kuat. Mereka adalah bagian dari 12 pelindung sekolah Lingyun. Itu kamu. Keempat pelindung itu bergegas untuk menyelidiki situasi karena mereka mendengar suara pintu besar menuju ruang harta karun terbuka. Setelah melihat Chu Feng, mereka segera memperlihatkan wajah yang bahkan lebih terkejut daripada Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng akhirnya bereaksi terhadap apa yang telah terjadi. Tidak heran orang itu meninggalkan slip kertas dan berkata bahwa Chu Feng akan menyesal jika dia tidak menjarah semuanya. Dia memang masuk akal. Bagaimanapun, ini adalah perbendaharaan musuh bebuyutan Chu Feng, sekolah Lingyun. Dasar bocah kecil sialan. Saat kau memancing harimau menjauh dari gunung, kau malah mengambil kesempatan untuk merampok perbendaharaan sekolah Lingyunku. Hari ini, kami akan membunuhmu. Tubuh keempat orang tua itu gemetar karena marah dan segera, mereka bergegas untuk mulai melancarkan serangan mematikan ke arah Chu Feng. Namun, Chu Feng hanya mendengus dingin karena dia tidak takut sedikit pun. Dengan kekuatan Egi yang mengalir di sekujur tubuhnya, Chu Feng sudah memasuki level 3 dari ranah mendalam, dan dengan sebuah pikiran, pedang teriakan naga Void digunakan. Asteris boom tekanan yang terlihat turun dari langit dan tidak hanya menghancurkan serangan dari keempat orang tua itu, bahkan tubuh mereka pun langsung hancur. Mereka sudah mati dan tidak memiliki kesempatan untuk memadatkan kesadaran mereka yang masih hidup. Bahkan sampah tua seperti kalian berempat ingin membunuhku. Chu Feng dengan jijik melirik ke arah keempat orang tua itu, lalu dia berjalan keluar. Saat berjalan, Chu Feng juga melihat beberapa tetua sekolah Lingyun, tetapi karena bahkan 4 pelindung tidak dapat mengalahkan Chu Feng, bagaimana mereka bisa menghentikannya? Pada akhirnya, mereka menerima akhir yang sama karena mereka semua dibunuh oleh Chu Feng. Setelah beberapa masalah kecil, Chu Feng akhirnya keluar dari gudang sumber daya. Pada saat itu, apa yang muncul di depan matanya memang merupakan tempat penyelenggaraan pertemuan 100 sekolah di masa lalu, sekolah Lingyun.